Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun. Pemberantasan korupsi menahan 2 tersangka dalam kasus jual beli gas PT Perusahaan Gas Negara dengan PT Inti Alasindo Energi tahun 2016-2019. Perkara korupsi jual gas dimulai pada Desember 2016 saat Dewan Komisaris dan Direksi PT PGN mengesahkan rencana kerja anggaran PT PGN tahun 2017. Pengelolaan BUMN di era Jokowi begitu carut-marut. Menurut Prabowo, walau banyak dari perusahaan ini yang merugi, namun perusahaan tetap memberikan tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Bukan 1-2 orang, satu anak perusahaan bisa mengangkat komisaris dalam jumlah banyak. Mirisnya, komisaris yang diangkat hanya terkesan sekedar bagi-bagi kue di antara tim sukses, teman dan keluarga. Beberapa perusahaan BUMN yang saat ini sedang diselidiki KPK, ternyata pernah menempatkan orang-orang terdekat Jokowi sebagai komisaris. Jika di PT Inhutani 5, ada teman kuliah Jokowi Johan Utama Perbatasari, di PT PGN yang juga bermasalah, salah satu tim sukses Jokowi, Paiman Raharjo tercatat sebagai seorang komisaris. Yang menarik, bukan hanya karena perusahaan ini sedang diselidiki KPK, data riwayat pendidikan Paiman Raharjo di perusahaan ini berbeda dengan riwayat pendidikan Paiman Raharjo di data Kemendiktisaintek. Jadi, apakah tudingan seorang kader PDI Perjuangan Beator Suryadi bahwa gelar Paiman Raharjo adalah gelar palsu bukan hanya isapan jempol semata? Simak di video berikut ini. Ini kedatangan teman namanya Ian Iskandar, SH, MA. Dia dari Pijar Indonesia di Palembang. Dia menjelaskan bahwa dia adalah konsultannya Pak Profesor Paiman Raharjo yang belakangnya banyak lagi titel. Ketika Pak Paiman diberhentikan dari Universitas Mustopo Beragama dikarenakan profesornya dan segala macamnya itu diduga palsu. Jadi Paiman Raharjo pernah diangkat oleh Jokowi sebagai Wakil Menteri Desa dan juga sekaligus sebagai komisaris di perusahaan BUMN PT PGN. Menurut Paiman, dirinya diangkat sebagai wakil menteri atas jasa-jasanya sebagai ketua relawan yang pernah sukses memenangkan Jokowi sejak pemilihan gubernur Jakarta tahun 2012. Tanya pada Anda betul punya percetakan di Pasar Pramuka? Jadi gini, saya tidak punya percetakan, tapi saya punya pengetikan. Pengetikan ya, apa skripsi? Ya, khusus skripsi, zaman itu belum ada. Tahun berapa itu? Pemasukan dokumen palsu belum ada. Tahun berapa, Pak? Saya tahun 97 sampai 2002. Oke, 97 sampai 2002. Anda kenal Pak Jokowi dari mana? Sampai bisa jadi Wamendes, ini kan banyak pertanyaan nih, Pak. Nah, ini ya, yang keliru menafsirkan ya. Oke, silakan, Pak. Saya kenal Pak Jokowi itu saat pemerintahan Pak SBY mengadakan, yaitu hari peringatan HKSN di Manahan Solo. Saya sebagai tim acara. Nah, saya lah yang selalu berhubungan dengan Pak Jokowi, itu 2005. Nah, disitulah kami perkenalan, kemudian tahun 2007 kami bawa ke kampus dan sebagainya. Nah, kalau jangan dikait-kaitkan gitu loh, kalau saya menjadi Wamen, itu memang saya memiliki kompetensi dan saya ingat ya teman-teman, saya ini ketua umum relawan dari tahun 2012, 2014, 2019. Seandainya saya mendapatkan ya jabatan itu pun 2023 sampai 2000. Karena relawan itu apa mau sampaikan itu ya? Ya karena saya memang berjuang dan saya memang ketua umum gitu. Saya memiliki anggota lebih dari 3 juta saya punya relawan. Dan ini menjadi salah satu bukti kuat bahwa penempatan pejabat di era Jokowi bukan karena kompetensi seseorang, tetapi lebih didasarkan pada balas budi. Maka tidak heran jika kemudian Prabowo menemukan fakta mengerikan dari perusahaan-perusahaan milik negara yang didanai besar-besaran dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Perusahaan ini ternyata hanya akal-akalan untuk bisa membayar para tim sukses, teman kuliah dan keluarga. Alhasil, perusahaan yang dikelola ugal-ugalan ini pun beberapa di antaranya harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk PT PGN, tempat Paiman Raharjo pernah ditempatkan sebagai komisaris. Pemberantasan korupsi menahan 2 tersangka dalam kasus jual beli gas PT Perusahaan Gas Negara dengan PT Inti Alasindo Energi tahun 2016-2019. Perkara korupsi jual gas dimulai pada Desember 2016 saat Dewan Komisaris dan Direksi PT PGN mengesahkan rencana kerja anggaran PT PGN tahun 2017. Jumat sore, mantan Direktur Korupsi di PT PGN diduga sudah berlangsung sejak tahun 2016. Paiman Raharjo sendiri diangkat jadi komisaris di perusahaan ini sejak tahun 2015. Dan berikut data diri Paiman Raharjo di PT PGN yang penuh kontroversi,
karena berbeda dengan data pribadi Pak Iman Raharjo di data Kementerian Pendidikan. Ini adalah dokumen PT PGN tanggal 1 Juni 2017. Di jajaran Dewan Komisaris, tercatat ada 6 orang, namun 1 di antaranya tidak dicantumkan foto profil. Dan ini adalah data diri seorang Pak Iman Raharjo. Di sini tertulis, Pak Iman Raharjo Komisaris Independen. Pendidikan. Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia. Master Ilmu Administrasi Ekonomi, Universitas Profesor Dr. Moestopo. Doktor Ilmu Administrasi, Universitas Pajajaran. Karir, Komisaris PT Perusahaan Gas Negara, Persero, TBK, 2015 sampai sekarang. Berdasarkan keputusan RUPS tahunan 2015 tanggal 6 April 2015. Perhatikan baik-baik data riwayat pendidikan. Di sini tertulis Pak Iman Raharjo mendapatkan gelar sarjana S1 di Universitas Indonesia. Dan ini adalah pangkalan data milik Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Di sini, nama Pak Iman Raharjo tercatat sebagai dosen di Universitas Jakarta Internasional. Riwayat pendidikan, S3 di Universitas Pajajaran. S2 di Universitas Profesor Dr. Moestopo, kemudian S1 Ilmu Ekonomi Universitas Profesor Dr. Moestopo dan S1 Ilmu Sosial yang juga diperoleh di Universitas Moestopo. Di pangkalan data Kementerian Pendidikan ini, Pak Iman tercatat menyelesaikan sarjana S1 di tahun yang bersamaan di tahun 1994 dan dua-duanya di Universitas Moestopo, bukan Universitas Indonesia, sebagaimana data diri di perusahaan. Jadi di mana sebenarnya Pak Iman Raharjo menyelesaikan sarjana S1-nya? Universitas Moestopo atau Universitas Indonesia? Dan dengan semua kontroversi latar belakang pendidikan seorang Pak Iman Raharjo, dia telah ditempatkan sebagai komisaris di PT PGN selama hampir 10 tahun menikmati semua kemewahan dari perusahaan negara. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiam itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiam. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiamnya 40 miliar setahun.